Halo, Assalamualaikum Bunda. Kali ini dapur Bunda Sastra membuat roti isi kelapa atau bahasa Inggrisnya cocktail bun. Kalau bahasa Kangerisnya ini kamepo karena hari ini Bunda Sastra membuat roti ala Hong Kong. Nah, kemudian ini ada roti isi sosis ayam, sausage bread, kemudian saya juga membuat pineapple bun atau polo pao. Nah, kenapa saya membuat berbagai varian rasa? Karena satu adonannya lumayan banyak, jadi saya bagi menjadi berbagai varian rasa. Dan Bunda di rumah juga bebas ya Bunda, mau diisi dengan coklat, dengan pisang, bebas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus videonya ya Bunda. Dan ini adalah bahan untuk membuat adonan rotinya. 150 ml air hangat, 7 gram ragi instan, 150 ml susu full cream hangat, 2 butir telur, 1 sendok teh baking powder atau SP, 1 sendok teh garam, 50 gram gula pasir, 75 gram mentega suhu ruang, 500 gram tepung terigu, pro tinggi atau bread flour. Kalau saya menggunakan all purpose flour. Tepung terigu biasa juga nggak apa-apa ya Bunda. Nah, kita langsung saja mulai membuatnya ya Bunda. Yang pertama, kita aktifkan raginya dulu. Masukkan ragi ke dalam air hangat, kemudian tambahkan setengah sendok teh gula. Gula ini fungsinya untuk mempercepat pengaktifan raginya. Jangan memakai air dingin atau air yang terlalu panas. Justru akan mematikan komponen raginya. Harus air hangat kuku. Hangat seperti air susu yang mau dikasih ke bayi, kayak gitu hangatnya. Kita tunggu 8 menit. Setelah 8 menit, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi raginya itu akan berbusa. Langsung kita mulai ya Bunda. Nah, ini tepungnya taruh dalam wadah yang agak besar, kemudian tambahkan gula, mentega, lalu telur. Kita kocok dulu telurnya. Setelah kita kocok, tuangkan ke dalam adonannya juga. Kemudian masukkan baking powder. Sebenarnya pakai SP lebih bagus. Nah, setelah baking powder kemudian masukkan raginya. Nah, ini masih ada sisa raginya di gelas, lalu saya pakai susu hangat untuk membersihkannya biar bisa bersih, tidak kebuang. Masukkan susunya, kemudian kita mixer. Kalau tidak punya mixer juga nggak apa-apa, Bunda bisa manual pakai tangan. Karena sebelum saya beli mixer, saya juga pakai tangan dan hasilnya sama aja. Yang penting kalau pakai tangan itu harus lebih lama. Setelah kita mixer dan tercampur rata, lalu kita tuangkan ke dalam telanan yang bersih, lalu tambahkan sedikit tepung, kemudian kita adon sampai tidak lengket di tangan. Sebenarnya agak lengket dikit nggak apa-apa sih, karena kalau adonannya terlalu kering, nanti setelah dipanggang itu hasil rotinya nanti terlalu kering, jadi tidak moist. Jadi saya lebih suka agak sedikit rotinya sedikit basah. Nah, setelah teksturnya seperti ini, seperti yang Bunda lihat, ini nggak terlalu kering. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang udah diolesin dengan minyak. Yang agak gede ya Bunda wadahnya, karena dia nanti akan mengembang 2 kali lipat. Taruh dalam wadah yang sudah diolesin minyak, kemudian tutup menggunakan serbet yang bersih, lalu kita diamkan 1 jam. Sembari kita menunggu adonannya ngembang, kita menyiapkan bahan isiannya. Nah, yang untuk sosis bun pakai 4 atau 5 buah sosis, direbus selama 3 atau 4 menit lalu dinginkan.
Kemudian topping untuk pineapple bun atau polopanya adalah 35 gram mentega, 50 gram gula, 85 gram tepung, 1 kuning telur, 3 gram baking powder, 1 gram baking soda, dan 2 gram vanila. Lalu untuk isian kelapanya adalah 140 gram mentega, 100 gram gula, 100 gram sweetened coconut flakes. Boleh menggunakan kelapa yang fresh, kelapa muda parut tapi buang kulitnya. Kemudian 40 gram tepung terigu. Kemudian kita membuat topping pineapple bunnya atau polopanya. Aduk semua bahan, kemudian uleni hingga kalis. Setelah itu gulung bentuk memanjang, kemudian masukkan ke dalam plastik wrap atau posinci, kemudian masukkan kulkas. Dan untuk isian kelapanya, campur mentega, gula, dan tepung, mixer atau aduk, kemudian yang terakhir tambahkan parutan kelapanya, aduk lagi, lalu sisihkan. Kemudian untuk toppingnya adalah 60 gram mentega, 50 gram gula, dan sedikit garam, 1 telur, 80 gram tepung terigu. Aduk rata, kemudian masukkan ke dalam piping bag. Setelah kita udah siapkan semua bahan isiannya, nah ini udah 1 jam, tepungnya pun udah mengembang adonannya. Siapkan telenan atau papan yang bersih, taburin tepung agar tidak lengket. Kemudian kita kempeskan dulu adonannya. Kita kempeskan adonannya, lalu kemudian tuangkan ke dalam papan tadi. Setelah kita kempeskan, kemudian taruh dalam papannya, lalu kita uleni sedikit lagi seperti ini. Kita uleni agar lebih lembut rotinya. Setelah diuleni, ini aku potong menjadi 2 bagian dulu. Yang satu bagiannya aku masukkan ke dalam wadah lagi dan aku tutup pakai kain lagi biar tidak kering. Nah, kita akan membuat pineapple bunnya dulu ya Bunda, atau polopanya. Ini aku potong menjadi beberapa bagian. Aku olesin pisau dengan menggunakan tepung agar tidak lengket. Untuk ukurannya sesuai selera ya Bunda. Potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian ini aku timbang, jadi per rotinya itu aku timbang 70 gram per roti agar bentuknya sama rata. Nah, setelah aku timbang, aku bulat-bulatkan seperti ini. Dibulat-bulatkan biasa aja seperti ini. Nah, setelah semua selesai kita bentuk, taruh di baking tray, alasin baking tray-nya menggunakan baking paper agar tidak lengket. Kemudian keluarkan toppingnya, kemudian iris-iris dan pipihkan seperti ini. Setelah pipih, kemudian ditaruh di atas rotinya. Nah, seperti ini. Setelah taruh atas rotinya, kemudian olesin dengan menggunakan kuning telur atasnya. Lalu biarkan mengembang dulu. Selanjutnya kita akan membuat yang sosisnya. Nah, kita rolling seperti ini. Ukurannya kira-kira ya 70 gram. Setelah kita rolling, nah taruh sosis di atasnya. Kemudian kita gulung-gulung. Gulung seperti ini. Sampai ujung, kira-kira ini 3 kali gulungan. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu taruh di atas tray. Dan selanjutnya kita akan kemudian tarik ujung-ujungnya.
Setelah semua selesai dibentuk, kemudian taruh dalam baking tray, kemudian olesin dengan kuning telur. Setelah kita olesin dengan kuning telur, lalu kita taruh toppingnya. Ini aku tidak punya piping bag yang kecil, jadi aku pakai baking paper, lalu aku bentuk kerucut dan aku potong atasnya. Nah, setelah itu kita menghias toppingnya seperti ini. Lalu kemudian setelah semua selesai, biarkan 30 menit lagi agar mengembang. Dan yang 4 biji ini aku taruh isiannya tuna dengan sweet corn. Saya tidak membuat videonya karena akan terlalu panjang. Dan kalian pun bebas ya bunda, mau diisi dengan apa aja, bisa pisang coklat, pisang keju, jadi bebas. Setelah itu taburin dengan biji-bijinya sebelum kita panggang. Panaskan oven 180 derajat. Setelah oven panas, masukkan ke dalam oven rotinya, kita panggang selama 12-14 menit, itu cukup. Dengan suhu 180 derajat. Tapi sesuaikan dengan oven masing-masing ya bunda. Nah, ini dia hasilnya. Roti yang empuk dan sangat moist. Selamat mencoba, dan jika bunda semua menyukai video saya, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru. Selamat mencoba bunda, dan terima kasih.